Selamat datang di video ini. Tiongkok mungkin akan naik peringkat sebagai produsen senjata dalam hal eksportir senjata. Karena sebuah temuan yang mengejutkan di kalangan militer pada sebuah penelitian di Tiongkok, baru-baru ini telah menemukan kemampuan mengejutkan yang bisa menghancurkan tank AS dengan satu serangan yang diperhitungkan secara tepat. Selain peralatan penerbangan, Tiongkok juga memamerkan tank tempur ringan terbarunya. Studi yang dilakukan oleh para ilmuwan Tiongkok ini mungkin merupakan salah satu studi paling unik dan inovatif yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir di bidang militer. Ada sejumlah perubahan dalam kebijakan militer di Tiongkok. Mereka telah mengurangi hampir 600.000 tentara selama periode itu. Episode hari ini akan mengungkap sebuah penelitian Tiongkok yang mengungkapkan bahwa Tiongkok memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menghancurkan tank AS dalam satu serangan. Simulasi yang melibatkan senjata energi kinetik yang menyasar tank militer AS telah mengangkat alis di bidang teknologi militer. Bayangkan sebuah skenario di mana proyektil kompak berkekuatan 20 kg pembunuh yang meluncur dengan kecepatan 4 kali kecepatan suara berpotensi menghancurkan tank AS yang kuat dengan satu tembakan saja. Tampaknya tidak terluka di bagian luar namun mengalami kerusakan parah di bagian dalam. Temuan ini menantang kebijaksanaan konvensional mengenai ketahanan tank canggih yang berbobot antara 40 hingga 60 ton yang diperkuat dengan lapisan baja tebal yang dibangun berdasarkan standar militer AS yang ketat. Rincian digali oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Huang Ji dari Institut Aerodinamis Hypervelocity Pusat Penelitian dan Pengembangan Aerodinamika Tiongkok. Penilaian komprehensif mereka adalah perpaduan eksperimen dan simulasi numerik yang mengungkap kerentanan cara kerja bagian dalam tangki bahkan jika fasad luar tampak utuh. Baut yang menghubungkan peralatan penting ke dinding kabin bagian dalam dapat patah karena benturan, sehingga membuat tank tidak dapat dioperasikan meskipun awaknya berpotensi bertahan hidup. Diterbitkan dalam jurnal Peer Review Equipment Environmental Engineering. Pemberitahuan ini berfungsi sebagai pengingat akan kerapuhan perangkat keras militer tradisional di tengah kemunculannya teknologi senjata mutakhir, proyektil seberat 20 kilo yang dilengkapi dengan sekitar 25 megajoule. Energi kinetik nampaknya sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran tank yang sangat besar. Sebagai perbandingan, energi yang dibawa oleh proyektil setara dengan memasak 2 ekor kalkun saja, aneh bukan? Dengan proyektil yang tidak disangka-sangka menimbulkan kerusakan signifikan melebihi apa yang dapat terlihat oleh mata. Saat kita merenungkan potensi implikasi dari proyektil kinetik berkecepatan tinggi, mari kita jelajahi lanskap yang lebih luas dari persenjataan senjata anti-tank tradisional yang mengandalkan bubuk mesiu. Untuk menghasilkan daya dorong yang mendorong paduan keras batang atau pancaran logam untuk menembus lapis baja saat terjadi benturan. Namun proyektil kinetik berkecepatan tinggi dengan potensi menimbulkan kerusakan mematikan bahkan melalui kontak menantang paradigma ini. Keragaman dalam metode peluncuran yang dicontohkan oleh para ilmuwan Angkatan Laut Tiongkok yang bereksperimen dengan magnet elektromagnetik, yaitu senjata coil di platform darat menambah kerumitan pada narasi peperangan modern yang terus berkembang. Inilah pertanyaan yang menggugah pikiran, bisakah listrik menggantikan bubuk mesiu sebagai kekuatan pendorong di balik senjata mematikan yang mengubah jalannya peperangan di masa depan? Pengenalan senjata coil telah memicu kegembiraan di kalangan pakar militer yang menganggapnya sebagai game changer yang potensial. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Prospek melepaskan proyektil mematikan dengan kecepatan luar biasa, tanpa bergantung pada bahan peledak tradisional akan membuka jalan baru dalam perlombaan senjata yang terus berkembang. Mari kita kembali ke temuan penelitian dari tim Huang Ji dan tantangan rumit yang ditimbulkan oleh hal ini. Pengujian proyektil kinetik tidak seperti peluru penusuk lapis baja konvensional yang dapat diuji menggunakan sepotong lapis baja paduan.
kompleksitas muncul ketika mengevaluasi dampak proyektil kinetik pada seluruh tangki. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh tumbukan melintasi seluruh kendaraan menyebabkan konsentrasi tegangan di area menjadi kritis, seperti baut yang mengarah ke potensi distorsi atau keretakan. Bayangkan efek riak yang mirip dengan melemparkan kerikil ke dalam kolam tetapi memiliki konsekuensi yang luas terhadap integritas struktural tank saat kita menghadapi implikasinya. Pertanyaan mendesak lainnya muncul, bagaimana awak tank akan menghadapi dampak proyektil kinetik seperti itu. Sementara tim Huang Ji tidak menyelidiki aspek ini, studi simulasi numerik dari Universitas Teknologi awal tahun ini memberikan gambaran suram jika tank M1 Amerika menghadapi proyektil kinetik hipersonik 10 megajoule yang melaju dengan kecepatan 7 kali lipat. Dalam skenario terburuk, pengemudi mungkin meninggal karena luka fatal karena dampak yang hebat. Coba bayangkan hamparan luas medan pertempuran lapis baja tempat Tiongkok dan Amerika menggunakan tank raksasa modern warfare berperang untuk supremasi. Dalam pertempuran, daya tembak yang rumit dan ketahanan bentuk desain, inovasi dan kehebatan taktis muncul ke permukaan. Tiongkok didorong oleh ambisinya untuk membangun dominasi militer telah berinvestasi secara signifikan dalam pengembangan tank tipe 99 yang sering dipuji sebagai andalan tentara pembebasan rakyat. Pasukan lapis baja ini menonjol karena fitur-fiturnya yang canggih. Lapis baja komposit dan desain modularnya menggarisbawahi komitmen Tiongkok terhadap kemampuan beradaptasi di medan perang. Teknologi seperti lapis baja reaktif eksplosif dan sistem perlindungan aktif meningkatkan kemampuan bertahan sehingga menjadikannya musuh yang tangguh. Kerahasiaan seputar perkembangan militer Tiongkok juga tidak membantu kita karena pada suatu saat kapal tersebut tetap diam dan pada saat lainnya sebuah pengungkapan yang layak menjadi berita utama muncul. Pihak Amerika M1 Abrams berdiri sebagai simbol ikon kekuatan militer yang terkenal dengan mobilitas daya tembaknya yang luar biasa dan lapis baja komposit canggih. M1 Abrams telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai konflik. Amerika Serikat mengutamakan filosofi superioritas teknologi yang tercermin dalam peningkatan dan inovasi yang terus-menerus. Mesin turbin gas tank ditambah dengan lapis baja komposit memastikan kombinasi mematikan antara kecepatan dan perlindungan. Namun para kritikus berpendapat bahwa M1 Abrams meskipun kehebatannya menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan beragam medan. Berat tank sekitar 70 ton menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan penerapannya dalam skenario tertentu. M1 Abrams yang telah menjadi landasan pasukan lapis baja AS sejak diperkenalkan pada tahun 1980-an tidak akan efektif atau mampu mendominasi dalam pertempuran 2040. Hal ini mengutip risiko terhadap keunggulan M1 dalam kemampuan daya tembaknya dan perlindungan. Menekankan bahwa peningkatan pada model M1A2, SE, V3, N4 yang ada akan meningkatkan efektivitas tetapi gagal memulihkan dominasi. Istilah transparansi digarisbawahi mengacu pada meningkatnya kemampuan pengawasan intelijen musuh dan sistem pengintaian ISR yang menjadikannya lebih mudah mendeteksi. Laporan ini juga menekankan semakin kompleksnya medan perang di masa depan yang meluas ke berbagai mode dimensi dan domain peperangan dengan pertempuran yang semakin melibatkan masukan dan konsekuensi global dengan banyak hal. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.